Kami boleh datang kepada Engkau oleh karena kasih kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya ibadah-ibadah yang diberkati dan ibadah yang berkenan kepada Engkau. Berkati hamba Tuhan, berkati firman Tuhan, supaya kuasa firman Tuhan membawa kami Tuhan oleh melakukan firman-Mu, membuat kami bertumbuh dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku. Shalom. Shalom bagi kita semua yang ada di rumah kita masing-masing. Saudaraku, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Ya. Kita bersyukur kalau minggu yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ya. Saya percaya firman Tuhan yang luar biasa itu mengingatkan kita bahwa Dia menyediakan tempat bagi kita. Tapi ingat saudara, orang yang percaya kepada Dia. Ya. Hari ini juga saudaraku kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam Markus 16 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan bagi kita semua. Markus 16 ayat 19 sampai 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turun bekerja dan menemukan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Saudara, firman Tuhan ini berkata, ya, ketika Yesus naik ke surga, Dia memberikan perintah, Dia kasih instruksi, saudara. Dia kasih pesan untuk kita lakukan. Jadi memperingati Tuhan naik ke surga, saudara, bukan hanya ya Tuhan terima kasih kami sudah ditebus, tidak, saudara. Tapi ada pesan yang harus kita lakukan. Firman ini berkata, mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Saudara, sebelum saya masuk firman Tuhan, siapa sini yang bersyukur masih hidup, saudara? Amin. Amin. Dengan wabah yang terjadi di Indonesia, saudara, saya tadi duduk di situ, saudara. Tuhan, saya bersyukur. Ya. Bukan berarti juga yang meninggal tidak bersyukur, saudara. Bersyukur mereka sudah selesai. Berarti kita yang tinggal ini belum selesai, saudara. Tugas kita belum selesai. Bukan saudara hidup, hanya saudara makan, bekerja, melakukan usaha, bukan hanya sekedar itu. Ingat, saudara hidup bukan memuaskan nafsu saudara, memuaskan hidup saudara dengan dosa, memuaskan hidup saudara dengan poya-poya, memuaskan hidup saudara dengan gila kerja. Amin. Tuhan punya pesan. Saya bersyukur saudara, kita mendengarkan hari ini. Kita bersyukur punya kesempatan untuk pergi. Amin, saudara. Apa katanya, saudara? Ketika Yesus naik ke surga, dikatakan mereka pun murid-muridnya pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Oke, saudara, sekarang sudah tahu firman Tuhan, saudara sudah diselamatkan, saudara percaya ketika saudara mati nanti saudara masuk surga. Bukan hanya sekadar itu, saudara. Saudara punya tugas. Saudara punya tugas. Haleluya. Dikatakan di sini, mereka pun pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Saudara, kadang-kadang kita bilang, Tuhan aku sakit, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong, saudara. Tuhan aku susah, Tuhan tolong. Saudaraku, dari malam saudaraku saya kurang enak badan ya, saudaraku. Saya badan ini saudara rumah. Saya
Tidak, tapi firman Tuhan berkata, ketika Yesus naik ke surga, murid-muridnya pergi. Amin. Katakan, aku mau pergi. Amin, saudara. Kalau saudara bisa setting waktu saudara untuk berusaha berapa jam, saudara. Saudara bisa setting waktu saudara untuk cari usaha berapa jam, saudara. Ini masih hal dunia. Ini Tuhan yang menebus saudara, yang menyediakan tempat di surga bagi saudara. Berapa jam saudara pergi memberitakan Injil? Siapa sini yang dalam bulan ini memberitakan Injil? Kapan saudara terakhir memberitakan Injil? Saudaraku, firman ini ya begitu dalam maknanya dikatakan, dan Tuhan turut bekerja. Kadang-kadang gini banyak alasan. Aduh bu, sorry bu, aku tidak tahu berbicara, aku kurang tahu berkomunikasi. Aduh gimana caranya? Aku tak tahu memberitakan Injil. Saudara, itu di berbagai banyak alasan, saudara. Kesimpulannya saudara tahu, itu malas. Kasih alasan. Jelaskan semua poin saudara. Akhirnya saudara tidak pergi, itu pemalas. Saudara kalau tidak melakukan, saudaraku, ya berarti kita tidak mengikuti perintah Tuhan. Kenapa saudara? Kalau saudara sudah percaya Tuhan menyediakan tempat bagi saudara, saudara juga harus mengajak orang lain juga boleh bersama-sama saudara memiliki tempat di surga. Jangan egois dong saudara. Saudara aja yang aman, ya, tapi saudara tidak berikan waktu saudara mengajak orang lain. Asik sibuk, apalagi ibu pagi nyuci, ya besok nyuci, hari-hari habis waktu saudara. Ada salah satu hamba Tuhan status Facebooknya tidak sempat berdoa karena sibuk. Itu sudah keterlaluan sibuknya saudara. Banyak ngasih ketawa macam-macam saudara. Benar saudara, banyak kadang-kadang untuk berdoa aja, jangankan penginjilan saudara, untuk berdoa aja. Sisa waktu kita kasih sama Tuhan. Sudah gini-gini dengan Tuhan. Ya terima kasih Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli, mengerti saudaraku. Tapi kalau umur saudara 40 tahun, 36 tahun, 30 tahun, saudara bilang Allah mengerti, itu keterlaluan saudara. Ya, sisa-sisa. Saudara coba sama saudara dikasih sisa-sisa, gimana perasaan saudara? Kadang-kadang kita tanpa kita sadari, sisa kita kasih sama Tuhan. Ya, sedih saudara, sudah sisa, sudah ngantuk, sudah capek, baru datang saudara. Berapa saudara bisa datang pujian? Kayak tadi, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Saudara kasih apa? Saudara, Tuhan itu baik gak baik saudaraku? Dosa kita diampuni, kita lepas dari kutuk saudaraku. Tuhan bebaskan kita dari dosa. Bahkan Tuhan siapkan surga bagi kita, tempat di surga saudara. Tapi dengan apa saudara balas kebaikan Tuhan? Dengan ngantuk saudara, dengan malas, dengan capek, dengan dalih saudara. Dan itu yang terjadi. Ya, kita buka firman Tuhan di dalam Matius, saudaraku, Matius 24. Saya akan bacakan kepada kita semua. Ya, Matius 24 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertaimu. Ya, sebelum Yesus naik ke surga, saudara, dia punya pesan. Sekarang ya kita sudah memperingati Yesus naik ke surga bagi kita saudaraku, yaitu amanat agung. Dikatakan karena itu pergi. Saudara, pergi itu gimana saudara? Apakah dengan slogan COVID-19 di rumah aja? Itu slogannya COVID-19 saudara. Kalau Injil mengatakan apa? Pergi. Pergi. Pergi beritakan
apa kata gurunya. Sama seperti kita ya, murid Kristus. Kita tidak waktunya lagi saudaraku tertidur malas-malasan saudaraku. Kita tidak waktunya lagi saudara sibuk 24 jam dengan diri. Kita tidak waktunya lagi saudaraku. Ini sudah mendesak. Injil harus disampaikan. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepada Tuhan kepada saudara. Untuk saudara ajarkan kepada orang lain. Saudaraku, inilah murid Kristus. Saudara, syukur-syukur yang menyaksikan tayangan ini, bahkan kita yang hadir di sini, saudara. Jangan menjadi orang-orang yang apa saya bilangnya pesimis, habis, hanya hari-harinya gampang tersinggung lah, malas lah. Mau kita malas saja saudara, susah berubah. Ya, kita murid itu bukan seperti hanya pengikut biasa. Murid itu mengikuti instruksi apa kata gurunya. Guru kita yaitu Yesus Kristus. Kita harus mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Mari saudara tahu nggak, orang yang menyala-nyala rohnya itu ketika dia penginjilan, ya, ketika dia penginjilan. Makanya tadi di dalam Markus dikatakan, Markus 16 tadi dikatakan, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman-Nya. Ketika kita menyampaikan firman, makanya saudara, saya kalau menyampaikan firman ini secara manusia saya tidak bisa saudara, tapi firman Tuhan berkata lakukan, maka Tuhan akan menyertai. Dikatakan Tuhan turut bekerja meneguhkan. Kita hanya menyampaikan, Tuhan yang bekerja. Sama seperti ini saudara, kalau orang lain curhat ya tentang masalah pribadinya saudara, bukan hanya sini kita berdoa, bukan karena hebat kita saudara orang lain itu berubah, tidak. Tapi ingat, Tuhan turut bekerja. Jadi ketika anak-anak Tuhan, ketika murid Tuhan itu menyampaikan firman itu Allah sendiri kuasanya akan bekerja membuat firman itu ya dan amin. Saudara, kalau saudara masih dalam pergumulan, saudara katakan dalam nama Yesus, aku percaya setiap pikiran yang bukan daripada Tuhan enyah dan diangkat. Jangan saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, tapi saudara engkau masih saudara dan saudara gunakan iman. Allah turut bekerja. Dan ketika Tuhan menolong engkau, saudara bisa sampaikan kepada orang lain bahwa Allah itu bekerja, itu menjadi kesaksian. Makanya ketika kau disembuhkan, ketika kau diberkati, sampaikan kepada orang lain. Jangan makan sendiri berkat itu saudara. Sampaikan. Tuhan melepas sakit hati, Tuhan melepaskan aku dari kemalasan, Tuhan melepaskan aku dari tidak suka membaca Alkitab jadi suka. Sampaikan. Kenapa saudara jadi suka baca Alkitab? Karena ada Allah turut bekerja. Ya, amin. Amin saudaraku. Ada seseorang bicara sama saya saudaraku. Dia melihat anaknya kurang IQ-nya, ya, secara pengetahuan tidak mampu. Dia tumpang tangan. Aku percaya Tuhan, anakku diubahkan dalam nama Yesus, pasti dia mampu. Benar saudara. Bekerja, Tuhan turut bekerja. Dia melihat bagaimana anaknya mampu saudaraku. Artinya kita hanya melakukan bagian kita, dan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ketika kau mengalami Tuhan turut bekerja, saudara sampaikan kepada orang lain. Itulah makanya Tuhan Yesus datang ke bumi saudaraku. Dia datang ke bumi, dia menyampaikan bagaimana semua perintah Allah kepada manusia. Bahkan dia melakukan mukjizat. Dia menyatakan bagaimana karakternya saudaraku. Dan ketika dia naik ke surga, dia bilang, saya selesai. Sekarang tunggu. Ketika Yesus naik ke surga, tinggal
ingat saudaraku, tugas kita di bumi ini, ya. Jadi saudaraku, judul firman Tuhan hari ini, pergi beritakan Injil. Amin. Yuk sama-sama kita komitmen, katakan, aku Tuhan mau pergi memberitakan Injil. Amin. Amin. Amin saudaraku. Kenapa kita harus pergi memberitakan Injil? Ini yang pertama saudaraku. Yang pertama, karena itu adalah perintah Tuhan. Kenapa saudara? Matius 20:9, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, dikatakan itu perintah Tuhan. Yang kedua saudaraku, kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena Dia yang memberikan hidup. Kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Rasul saudaraku. Saya akan bacakan kepada kita semua Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, nama siapa yang menyelamatkan? Nama Yesus. Tidak ada di kolong langit ini, katanya saudara, yang memberikan keselamatan kecuali Yesus. Itu yang perlu kita sampaikan kepada orang lain. Makanya dikatakan saudara, setiap orang berseru kepada nama Yesus, dia akan diselamatkan saudara. Ketika kita sampaikan orang lain ketika sakit, sebut nama Yesus, saudara, dia diselamatkan. Bukan hanya sakit susah dalam penderitaan, tetapi ketika kita butuhkan hidup yang kekal, kita perlu nama Yesus yang membawa kita kepada surga saudara. Makanya dikatakan kita harus memberitakan Injil. Satu berita, yang kedua saudara, karena Dia memberi hidup yang kekal. Yang ketiga saudara, ya kita buka Yehezkiel 3 ayat 18. Saya akan bacakan kepada kita. Dan kalau aku berfirman kepada orang jahat, kau pasti, dan kau tidak memperingatkan dia ataupun tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang-orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya dia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Siap saudara? Makanya kalau saudara lihat tetangga saudara ya suka mencarut, hidup tidak benar, saudara harus memperingatkannya. Karena apa? Engkau nanti diminta Tuhan pertanggungjawaban daripada saudara. Makanya saudaraku, ketika Tuhan muridnya, kita punya tanggung jawab yang besar. Jangan saudara hanya diam saja. Jangan saudara hanya sibuk dengan kegiatan kita saja saudaraku. Tapi firman Tuhan katakan, pergi jadikan semua bangsa murid Kristus. Karena ketika mereka saudaraku yang jahat tidak saudara kasih nasihat saudaraku, dia mati dalam kesalahannya. Tuhan tanya, loh kau di situ kok kamu diam aja sih? Kasih tahu saudaraku. Mungkin telinganya sampai kebal gitu, saudara sampaikan. Kalau kau berbuat dosa, kau masuk neraka. Kalau kau tidak berubah, kau tidak dapat hidup yang kekal. Sampaikan. Supaya apa? Orang yang tadinya jahat, saudaraku, dia bisa berubah dan dia boleh mendapatkan hidup yang kekal. Itulah makanya kenapa Tuhan suruh saudara menyampaikan Injil, menyampaikan berita keselamatan kepada banyak orang, saudaraku, supaya orang lain itu boleh diselamatkan. Jadi saudaraku, yang ketiga, Tuhan minta pertanggungjawaban saudara. Jangan hanya saudara, haleluya dia bangkit, haleluya dia hidup, haleluya dia naik, Roh Kudus turun, haleluya terima kasih Tuhan, aku benar-benar menerima kuasa. Apa yang saudara lakukan? Sampaikan. Amin. Kalau saudara memberitakan Injil, saudaraku, saat ini jangan saudara takut.
pakai jarak atau panggil ke rumah saudara, layani. Dan saya pikir saudara, Riau ini masih aman ya. Ya, jangan gara-gara ini akhirnya kita berhenti. Saudara, ini waktu-waktu yang sulit, saudara, kita harus sampaikan. Makanya kenapa Tuhan izinkan orang Kristen memperingati hari kenaikannya? Ini bahwa saudara harus pergi memberitakan Injil. Saudaraku, saudara, kita belum seberapa, saudara. Belum seberapa yang kita lakukan. Kalau saya pernah dulu, saudara, menyampaikan firman di tengah anak-anak, orang tuanya sudah masih di pintu, saudara. Saya sudah siap, entah mamanya marah, entah mamanya ngamuk, saudaraku ya. Saya sudah siap, ternyata mamanya nggak kenapa-napain saya. Belum seberapa, saudara. Tapi Stefanus, saudara, Stefanus dilempari pakai batu, saudara, sampai mati. Saudara tahu apa yang dikatakan Stefanus? Makanya saudara, kalau merasa tersakiti, saudara, aduh, katakan haleluya, puji Tuhan. Ini belum seberapa, Tuhan, amin. Saudara kekurangan, haleluya, puji Tuhan. Jangan katakan, aduh Tuhan, bagaimana sih? Jangan, saudara, itu bukan kelas kita lagi, saudara. Murid Kristus bukan itu lagi kelasnya, saudaraku. Saudara harus katakan, aku percaya. Makanya saudara, kalau firman Tuhan disampaikan untuk dihafal setiap minggu, saudara hafal. Buka Facebook GKKD, ada firman Tuhan setiap minggu dihafal. Saudara kekurangan, saudara sebutkan Filipi 4 ayat 19. Saudara susah memuji Tuhan, buka Mazmur 34 ayat 3. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Jadi orang yang malas memuji Tuhan itu orang sombong, saudara. Kalau kau rendah hati, kau akan bersuka cita memuji Tuhan. Jadi memberitakan Injil, saudara hafal firman Tuhan, ya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya itu saudara. Jadi sekarang yang harus kita bangun ketika kita percaya bahwa Tuhan sudah naik ke surga, kita harus memberitakan Injil. Saya kembali kepada Stefanus, saudaraku. Dikatakan, saudara coba bayangkan, sedang mereka melemparinya Stefanus, ini Kisah Rasul 7 ya saudara, ayat 59. Sedang mereka melempari Stefanus, berdoa, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara boro-boro memberitakan Injil ya, menyampaikan firman, saudaraku. Saudara dicentil aja dengan kata-kata, saudaraku. Saudara sudah kutukin dia. Saudara Stefanus berlutut, saudara. Dalam detik-detik matinya pun dia berlutut, saudaraku. Inilah dikatakan murid Kristus. Saudara, kita masih belum terlambat aja berkat Tuhan. Udah malas saat teduh. Terlambat aja kita menerima berkat Tuhan. Saudara, sudah malas baca firman Tuhan. Masalah sedikit aja, saudaraku. Saudara sudah ogah-ogahan kepada Tuhan. Saudara, kalau minggu yang lalu dibagikan tentang integritas, kita harus mengatakan kepada diri kita, saya tetap mempercayai Tuhan. Kita harus meniru hanya saja berlutut. Saudara sanggup begitu, saudara? Hak kita aja diambil orang, kita doa matilah maunya dia. Saudara, ya, amin saudara. Saudara, semua dunia ini Tuhan ambil kendali. Kita hanya berseru kepada dia, kita hanya berkata kepada dia. Saudara, gampang Tuhan selesaikan masalah kita. Sekarang masalah kita, sekarang tugas kita yang harus kita lakukan. Masalahmu, saudaraku, Tuhan yang campur tangan. Tuhan ambil semua, saudara. Sekarang lakukan tugasmu. Saya bersyukur, saudara, selama live streaming ini, tim Present Worship ini luar biasa, saudara. Melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, saya katakan, engkau melakukan yang terbaik
terbaik bagi Tuhan, Tuhan pun mampu melakukan yang terbaik bagi engkau. Engkau melakukan firman Tuhan kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan, pemberitaan Injil, Tuhan mampu melakukan yang terbaik bagi engkau. Sekarang, apakah kita melakukan bagian kita? Saudara, mari saudaraku, nyalakan roh penginjilan, firman Tuhan, kata-katamu. Tidak waktunya lagi kita membahas hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Waktunya kita sekarang memberikan kata-kata firman kepada orang lain. Teguhkan apa yang kau dapat dari renungan firman, apa yang kau dapat dari doa saudara, supaya ketika Tuhan memanggil kita, tugas kita sudah selesai. Jangan saudara detik-detik seperti ada salah satu pendeta berkhotbah, saudaraku, ya, sudah kanker ini pemuda, dia bawa mawar yang layu, saudara. Terus anak pemuda ini bilang, Pak Pendeta, kenapa kau ngasih mawar yang layu, katanya. Pak Pendeta itu bilang, ketika engkau kemarin belum bekerja, kau bilang, ketika kau kuliah, kau bilang kau sibuk kuliah. Ketika kau ada tugas akhir, kau sibuk skripsi. Ketika kau sudah bekerja, kau diajak melayani, kau sibuk melayani, sibuk bekerja. Ketika engkau sudah sekarat di rumah sakit, baru kau bilang, Pak Pendeta, kalau aku sudah sembuh, pasti aku melayani. Saudara, berikan kepada Tuhan. Saudara, kita ini, saya lihat kita masih kuat, amin. Saudara, berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Jangan sudah sakit nanti, saudara, mana Tuhan, kenapa enggak memberikan waktumu? Menara doa, kenapa tidak sungguh-sungguh aku? Kenapa enggak mau aku mengikuti jadwal yang diberikan Ibu Egri, contohnya tim pressure worship, ya? Kenapa aku main-main saat itu? Saudara, kalau zaman dulu Tuhan memperingatkan umatnya, saudara, melalui imam, nabi, hamba-hambanya. Saudara, sekarang Tuhan memperingatkan saudara melalui hambanya. Sebelum semua terjadi, saudara lakukan tugas saudara. Lakukan tugas saudara sebelum Tuhan mengambil napas yang terakhir dari hidup kita. Ya, makanya Yesus sebelum naik ke surga, dia sampaikan, beritakanlah Injil, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Sekarang firman Tuhan berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Seperti Yesus yang menyampaikan kepada murid-muridnya, seperti itu juga saudara Stefanus menjadi kesaksian. Apa hasil ketika Stefanus selesai dianiaya? Dia setia kepada Tuhan. Tuhan buat Paulus bertobat, saudara. Artinya setiap yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Saya rindu, saudaraku, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika menyampaikan Injil, ketika kita melakukan perintah Tuhan, saudaraku, saudara ingat ada yang Tuhan lakukan atas kita, ya, yaitu Tuhan turun bekerja dan Tuhan meneguhkan firman-Nya. Tugas saudara pergi, sampaikan. Kalau ada kira-kira temanmu mulai, ya saudaraku, membelokkan pembicaraanmu dengan hal-hal yang negatif, saudara luruskan, sampaikan firman Tuhan, sampaikan. Jangan sampai, saudaraku, firman tidak sampai kepada orang itu sudah keburu dipanggil Tuhan. Sampaikan, ya. Untuk itulah saudara, kenapa saudara masih Tuhan izinkan hidup. Kenapa saya sampaikan ini, saudara? Karena itu saya renungkan, ya Tuhan, ya. Kenapa Tuhan izinkan kita hidup, saudaraku? Karena kita punya tugas. Sampaikan Injil, sampaikan firman Tuhan, sampaikan kepada anak-anakmu, tetanggamu, keluargamu, saudaraku. Ingat, ya saudaraku, Tuhan turun bekerja dan meneguhkan firman-Nya. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Tadi saudara, itu karena perintah Tuhan. Yang kedua, karena Dia memberikan hidup yang kekal. Yang ketiga, supaya orang tidak binasa, saudaraku. Yang pertanggungjawabannya Tuhan minta daripada engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saya percaya, saudaraku, yang luar biasa, ketika kita melakukan amanat agung, kita mendapatkan perintah dari Raja di atas segala raja,
akan memberikan upah kepada kita. Dan saya rindu ketika kita melakukan, saudara punya profesi ya, punya pekerjaan di perusahaan, punya usaha bisnis, saudara tidak menutup kemungkinan untuk saudara menyampaikan firman. Engkau ibu rumah tangga, engkau punya Facebook, sampaikan kepada orang lain. Engkau ibu rumah tangga, engkau punya tetangga, sampaikan bahwa Injil Kerajaan Surga itu, saudaraku, menyelamatkan orang yang sekadar, tapi engkau menjadikan mereka menjadi murid Kristus. Murid Kristus bukan hanya pendengar, tetapi dan melakukan, dan terus menerus kita arahkan sampai mereka menjadi dewasa rohani. Demikian firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan.